Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Ya, Pak. Semangat puasanya Waalaikumsalam. ya. Mohon maaf agak terlambat nih Pak Su, tadi harus persiapan dulu. Baru ada acara dari eh, Masjid An-Nahl di Kretek ya. Jadi agak terlambat. Hari ini kita akan membahas tentang soal yang Pak Jan kirimkan kemarin. Ya. Nanti insya Allah kita maksimalkan. Jika belum selesai, ya kan pastinya belum selesai nanti kalau dari 30 soal itu. Kita lanjutkan besok siang ya. Ini Pak Jan bahas soalnya. Langsung ya ini ya. Jadi langsung kita bahas di sini. Ini ada nomor satu. Disajikan soal dengan ada gambar petunjuk ya. Jadi besok juga kisi-kisinya kurang lebih seperti ini. Konten isinya, pertanyaannya itu adalah pada bagian ini. Nah, ini kontennya, warna yang lain. Ya. Oh, biru. Benny berbelanja beberapa peralatan sekolah. Ia membeli satu pak buku serta 5 pieces pensil. Benny membawa uang satu lembar 50 ribuan dan 2 lembar uang 20 ribuan. Benny membayar uang dengan cara yang benar. Uang kembalian yang diterima Benny adalah, kita tulis dulu sekarang uang Benny. Ya, jawab. Uang Benny berarti sama dengan 50 ribu ditambah 20 dan 2 lembar 20 ribuan. Berarti 20-nya ada 2. Ya. Di sini ada kata pernyataan Benny membayarkan uang dengan cara yang benar. Jadi tidak semua uang digunakan jika uang yang nominalnya lebih kecil itu bisa digunakan untuk membayar ya. Nah, kemudian yang dibeli Benny itu satu pak buku. Ini kita tidak jumlah dulu ya. Kenapa? Karena kita mau mencari harga. Di sini sudah ada pernyataan yang lebih. Ini Pak Jan tebalkan. Ini penting sekali ya. Nah, dengan cara yang benar. Satu pak buku. Harga belanjaan sama dengan satu pak buku harganya 36.000. 36.000 ditambah 5 pieces. 5 pieces itu 5 buah ya. Kalau nanti kebetulan di soalnya itu buah, tapi di flyernya, di promonya itu pieces, nah, buah dan pieces itu sama. Harga pensil itu 3.000, 3.000 per pieces ya. Ini belinya 5. Berarti 3 dikali 5.000, 3.000 dikali 5 sama dengan 36.000 ditambah 15 Alat tulisnya. sama dengan satu pak ya ini 51.000 rupiah. Harga belanjanya 51.000 rupiah. Dan kita lihat di sini. Uang yang dimiliki adalah
satu lembar 50 ribuan dan dua lembar 20 ribuan. Jadi ini sebenarnya kuncinya ada kesalahan. Jadi kembalian yang digunakan untuk berbelanja sama dengan yang kita pakai ini 70.000 ya. Ini Pak Jen berwarna. Nggak bisa gerak ini nih. Ini Pak Jono yang gerakin. 70.000 untuk berbelanja yang dibayarkan dikurangi 51.000. Enggak bersuara. Ya, kembalinya adalah 19.000. Jawabannya berarti bukan A. Jawabannya adalah B. Ada anak yang memiliki jawaban lain? Mbak Arsya, Mas Hastama, Mas Khalif, apa punya jawaban lain? Bisa dipahami ya? Di sini yang dibeli 36.000 untuk satu pak buku. Pensilnya ini 5 pieces kali 3.000. Totalnya 51.000. Yang dibayarkan bukan semuanya ya. Nah, ini jawabannya adalah B. Bagi yang punya jawaban lain, silakan bisa dikomunikasikan langsung saja, dibuka audionya. Nah, yang nomor 2, Bundan berdua ini ya, semua. Bundan berbelanja beberapa peralatan sekolah. Bundan memiliki uang 100.000. Uang tersebut digunakan untuk membeli peralatan sekolah. Maksimal peralatan sekolah yang bisa dibeli Bundan dengan uang tersebut adalah kita. Nah, ini kita harus melihat harga satuan dan harga per pak. Ya. Ada yang per pak, ada yang per lusin ya. Di situ per lusin itu berarti satu pak. Lalu kita nilai ya, ini 5 eksemplar buku berarti 5 kali 20 kali 4.000 sama dengan, kalau ditambah langsung tambah 4 lusin pensil. Pensil satu lusin harganya 32.000 ya. 4 kali 32. Ini sudah melebihi 100.000 ya. 20.000 ditambah 128. 148.000. Nah, tidak tepat ya. Alias ini terjadi silang. Kemudian satu pak dan satu eksemplar buku serta 3 lusin pensil. Pensilnya kemahalan nggak ya? Pensilnya kok 3.000, 3 lusin. Ini ada kesalahan soal kemungkinan ya. Satu pak buku berarti 36.000 ditambah satu eksemplar 4.000 ditambah 3 lusin pensil. Ini berarti ada kesalahan. 100 sama dengan 96 ditambah 40.000 ya. 136.000. Sepertinya ada kesalahan soal ya. Apakah ada yang merasa? Silakan bisa dikomunikasikan di sini ya. Boleh dibuka audionya.
Yang nomor 3, 1 pak dan 6 eksemplar buku, berarti 36.000 ditambah 4 kali 4.000 ditambah 2 lusin pensil. Jadi 2 kali 32.000 sama dengan ini 16.000. 52 ditambah 60. 36.000 ditambah 16.000 ditambah 64. Ini hasilnya 116. Kemudian yang ini ada kesalahan. 2 pak dan 2 eksemplar buku. 2 kali 36.000 ditambah 2 kali 2.000 ditambah 1 lusin pensil. 1 kali 32.000 ditambah 4 kali 3.000 sama dengan 72.000 ditambah 4.000 ditambah 32.000 ditambah 12.000. Hasilnya ini 76 ditambah 44. 120.000. Jawabannya tidak ada yang sesuai ya. Kemudian berbelanja peralatan sekolah, kemudian memiliki uang 100.000. Ini ada kesalahan. Ya, mungkin kesalahan soal dari penulisan. Tapi cara penyelesaiannya kurang lebih seperti yang Pak John contohkan ya. Pak Berarti Jono, ya, silakan. permisi, itu yang nomor 3 kan 6 eksemplar. Kok ditulisnya 4 ya, Pak? Oh iya. Oh iya ini ya Pak ya. 6 ini ya. Berarti di sini 8. Yang nomor 3, Pak. Maaf ya. Nomor 3 ya. Tadi kita. Yang Romawi 3, yang 6 Oh iya ini, eksemplar. ini. Maaf. Berarti 24.000 ya. 4.000. Berarti 120. Ini 124, 24 Pak. ya. Iya, Pak. 124 ya. Ini 60.000 tambah 64.000. Betul ya. Yang ini tadi berapa? 72, 78 tambah 32, 110, 122.000. Ya, ini kayak ada kesalahan, ada soal ya. Soalnya kurang valid untuk dikerjakan ya. Nomor 2 ini, nomor 1 tadi juga jadi kuncinya kurang tepat. Ya, nih, apa kita lanjutkan. Terima kasih Mbak Bilva. Kemudian di nomor 3 ini ada Bu Anis membeli. Nah, kuncinya pada ini soalnya itu di bawah ini. Membeli 16 pieces terdiri dari pensil, ballpoint untuk door prize di kelasnya. Ia membayar 45.000
Untuk kedua jenis alat yang ya, banyak pensil yang dibeli Bu Anis adalah kita bisa mencari tengah-tengahnya ya. Kalau di sini jumlah bendanya ada 16 ya. Kemudian kita bagi dua ya. Kita bagi anggaplah sama rata ya. Bagi dua. Jadi 8 pieces masing-masing 8 pieces. Terus kita hitung untuk mencari pendekatan. Kita bagi dua dulu. Harga 8 pieces pensil dan harga 8 pieces ballpoint ya. Harga pensil berarti sama dengan 8 kali 3.000 dengan 24.000. Kemudian harga ballpoint sama dengan 8 kali 2.500 sama dengan 20.000. Ini soalnya kok agak ngaca ya. Totalnya ternyata masih kurang. Total sama dengan 44.000. Semoga ini tidak ngaca. Ternyata masih ada kekurangan. Ya, kalau kita bagi dua harganya, ada selisih antara harga yang separuh tadi dengan harga yang Bu Anis bayar. Kalau kurang banyak, maka yang lebih mahal kita tambahkan. Kalau kurang sedikit, kalau atau lebih sedikit ini harganya, maksudnya mohon maaf, kalau harganya yang dibayar itu lebih sedikit, itu kita kurangi yang harganya lebih mahal. Di sini yang harga pensil kan ini 3.000 lebih mahal daripada harga ballpoint. Nah, bisa kita ubah, misalnya di sini 9 kita naikkan, kemudian yang jadi 7 ya, ini jadi 27.000, yang ini jadi 17.500. Totalnya menjadi 44.500. Ternyata masih kurang lagi. Yang mahal, yang lebih mahal, kita tambahkan lagi satu pieces. Menjadi 10, kemudian harga bulan, jumlah bulan menjadi 6. Nah, ini harus caranya coba-coba ya, Mas Mbak ya. Dan semoga kalau soalnya muncul seperti ini nggak banyak, nggak terlalu banyak. Ini 15.000. Ya. Total 45.000. Nah, ternyata pas ya. Harga 45.000 itu terdiri dari 10 pensil dan 6 ballpoint. Ya. Jadi ada 10 pensil dan 6 ballpoint. Ini untuk nomor 3. Ini cara cara praktisnya itu dicari tengah-tengahnya dari jumlah bendanya ya. Jumlah benda kita bagi dua, masing-masing 8 pieces. Terus kita cari nilainya. Kalau kita mau mencoba-coba dari sini juga boleh. Ya. Kalau ini tadi Pak John mencoba 9 dan 7, padahal di sini nggak ada. Ya. Oh, kalau 8 kurang tambahi. Yang lebih besar kan 10, berarti mencoba 10. Gitu ya. Untuk menghemat waktu. Itu kisi-kisi nomor 1, 2, 3. Besok kemungkinan juga sama seperti ini. Bentuknya adalah ada promo menggunakan uang ya, belanja. Kemudian Bu Atun sedang mengajarkan konsep operasi hitung bilangan bulat. Bu Atun mengajarkan menggunakan konsep garis bilangan. Ada beberapa aturan dalam menggunakan garis bilangan. Aturan tersebut adalah sebagai berikut. Ini kurang bisa. Ya.
Kalau penjumlahan maka bergerak maju, kalau pengurangan bergerak mundur. Bilangan positif menghadap ke arah positif, bilangan negatif menghadap ke arah negatif ya. Kemudian Bu Aton meminta Banda Chandra untuk meragakan sebuah operasi hitung. Posisi awal Chandra berada di titik -3 dari posisi awal. Chandra bergerak mundur 5 langkah dan bergerak maju 7 langkah. Posisi Chandra sekarang adalah, nah ini cara penyelesaiannya, itu kita tidak menggunakan operasi hitung saja, tapi menggunakan garis bilangan. Ya, misalkan Pak Jen buatkan garis. Dimulai dari -8, -7. Besok cara menyelesaikannya, Pak Jen harap kalau ada soal seperti ini, gunakan garis bilangan. Jadi kita buat garis bilangan. Nah, sekitar cukup. Kemudian kita posisikan, misalnya di awal kita berikan tanda ya, di -3 di sini. Ini. Kemudian pada pergerakan pertama diminta bergerak mundur 5 langkah. Ya, 5 langkah. Jadi cari pergerakannya 5 langkah ke belakang. Nah, 5 ke belakang. Jadi berada pada titik atau nilainya adalah yang dihitung lompatannya, bukan bilangannya. Ya. Kalau bilangannya dari -3 nanti dihitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi lompatannya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi titik yang tadinya di -3 ini berpindahlah di -8. Kemudian setelah itu berpindah lagi 7 langkah bergerak maju, berarti arahnya ke kanan. Ya, kita harus pahami eh, kalau maju itu arahnya ke kanan, ya. Kalau mundur arahnya ke kiri. Pak Jan tambahkan. Nah, ke kanan sebanyak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, sekarang lingkaran ini awalnya tadi di -3 kemudian ke -8 berada di -1. Jadi jawabannya adalah -1 ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini cara menyelesaikannya. Jadi jawabannya adalah -1. Ini ada kesalahan juga di eh, kuncinya ya. Kuncinya salah. Negatif 5 artinya -1 ya. Kemudian ada yang bertanya untuk nomor 4 sudah dipahami ya.
Kita lanjut ke nomor 5. Ya, nomor 5. Dinar membuat kotak menyimpan pernak-pernik berbentuk kubus. Bagian luar kotak dilapisi kertas kado. Ya, kita lihat di sini ada kardus dengan bentuk kubus. Banyak isinya ada 5. Bagian bawah tetap dihitung. Ya, karena nanti untuk alas. Sehingga yang pertama kita lakukan adalah mencari sisik dari kubus tersebut. Ya, akar pangkat 3 S sama dengan akar pangkat 3 dari 2197. Ya, sama dengan kita pisahkan 3 angka dari belakang dan didapatkan 2 dan 197. Kita cari berapa bilangan pangkat 3 yang mendekati 2 hasilnya, yaitu 1. Kemudian berapa pangkat 3 yang satuannya itu 7. Jawabannya adalah 3. Jadi sisinya 13. Terus luas alasnya atau luas satu sisi itu ada 13 kali 13. Kemudian kita kalikan dengan 5. Ya, kenapa 5? Karena ada 5 sisi. Yang bawah bagi alasnya, kemudian 4 sisi tegak, depan, belakang, kanan dan kiri. Ya, jadi ada 5. Jawabannya 169 dikali 5 sama dengan 845 cm persegi. Nah, nih. Tapi untuk kisi-kisi ini besok tidak muncul ya di nomor awal. Tidak ada kisi-kisi sendiri. Mungkin munculnya di kisi-kisi yang volume kubus dan balok. Nah, ini pernyataan. Ada kursus bahasa Inggris. Ini tentang KPK. Ya. Tentang KPK, ini latihannya setiap 2 hari. Kemudian setiap 6 hari. Dan setiap 7 hari. Kita baca soalnya. Azizah mengikuti kelas menengah. Kemudian Sekar kelas pemula dan Luna kelas dasar. Ya, ini tidak diurutkan. Ternyata diacak. Jadi kita harus teliti ya. Azizah. Bilang lagi kelas menengah ya. Kelas menengah berarti yang setiap 7 hari dimulai tanggal 15. Berarti 15, nah, belum sama ya ini ya. Tambah 7, 22, tambah 7, 29. Kemudian Sekar kelas pemula. Ini dibalik dari belakang ini ya. Harus teliti ya besok anak-anak ya. Setiap 6 hari dimulai tanggal 18. Tambah 6, 24. Tambah 6 lagi 30. Jadi ini masih sampai Februari, ini Januari. Selesai. Nah, nanti setelahnya Februari. Kemudian kita belum bisa dapatkan bilangan yang sama ya ini ya. Kita nanti sampai Februari. Kemudian Luna ya. Luna setiap 2 hari. Ini 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28,
30. Kemudian tanggal ini Januari. Ya. Januari sampai 31. Ya. Setelah tanggal 29, ini Azizah tadi setiap 7 hari. Berarti 30, 31 ditambah 5 hari lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jadi ini 5 Februari. Kemudian Sekar. Ini setiap 6 hari. Dimulai dari tanggal 10 Januari, setelah itu tanggal 31, 1 Februari, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 Februari. Ini yang 31 Januari, kemudian tanggal 1, tanggal 3, tanggal 5. Nah ini kursus bersama yang pertama tanggal 6 Mei. Oh maaf, salah ini bulan April ternyata. Ini April ya. Masih mengira di Januari. Ya, ini April, Januari ya. Nah, April. Jadi ya, ini tanggal 5. Ini mohon maaf, April itu 30 hari. Tapi yang ini tadi 9 ditambah 6. Saya masih mengira ini. Di April itu 30 hari. Tadi 29 Pak Junlang ya. Yang Azizah setiap 7 hari setelah tanggal 29 April itu 7 hari ya, kita ambil 7 hari, kemudian kita genapkan bulan April 30 hari, 30 hari ya, 30 April, 1 Mei, 2, 3, 4, 5, 6, 6 hari. Kemudian yang Sekar 30 April berarti pas habis bulan April langsung 6-nya 6 hari di bulan Mei, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ya. Kemudian yang lunas setiap 2 hari ya, ini tanggal 1, tanggal 2, kemudian tanggal 4 dan tanggal 6. Maaf, koreksi. Jadi bersama yang pertama ini tanggal 6. Pak John blok pernyataan 1 benar ya. Kemudian di sini selama bulan Juni Luna dan Azza harus kita cek dulu pertanyaan. Ya, ternyata nomor 2 itu tidak usah kita cek. Kenapa? Karena di sini kalau jawabannya nomor 1 itu pilihannya antara nomor 3 dan nomor 4. Selama bulan Juni 2024, Luna dan Azah kursus bersama sebanyak 1 kali. Ini jawabannya ini agak rumit. Kita cari yang mudah pernyataannya. Setiap Luna kursus, dia selalu bersama dengan Sekar. Kita cek Luna dan Sekar. Kalau Luna kursus, Sekar kursus. Kalau Luna kursus, Sekar juga kursus. Nah, berarti ini kita cek aja di sini ada 18 dan merah ya. Biar nanti taruh yang hijau kan. Ya kelihatan nanti. Ya, hijau. Jadi setiap Sekar kursus atau itu bersama-sama ya. Kalau tapi kalau Luna kursus belum tentu bersama Sekar. Tapi kalau Sekar kursus pasti bersama Luna ya. Ini. Karena kan 6 itu kelipatan 2. Jadi yang setiap 6 hari kursus pasti bersamaan dengan
yang kelipatan 2 hari. Ini tanggal 18, Guna dan Sekar kursus bersama. Kemudian tanggal 24 bersama lagi, 30 juga bersama. 6 bertiga bersama. Jadi jawabannya adalah B. Nah, ini kalau untuk yang soal seperti ini kita harus ngecek pernyataan ini ya. Misalnya nomor 1 kita cek benar, lanjut kita ngecek pasangannya yang belakangnya. Di sini nomor 2 dan 3 kan jelas ini tidak memenuhi syarat ya, karena ada pernyataan yang benar yang tidak masuk dalam jawaban. Kemudian nomor 7 ini menyelesaikannya dengan menggunakan FPB. Waktunya kan 2 menit ya. Nah, ini kita buat tabel. Barang-barang yang dikemas ini ada tikar 36 lembar. Kemudian selimut 54, kemudian handuk 72. Kita bagi dengan APB-nya ya. Ini bagi 2, 18, 27, 36. Kita bagi 2, 27 tidak bisa. Kita pilih 3 ya. Ini 6, ini 9, ini 12. Kita bagi 3 lagi. Ini 2, 3, 4. Nah, korban bencana alam yang berhak menerima bingkisan ada 9 kepala keluarga. Kalau yang ditanyakan penerimanya, jawabannya adalah salah ya ini. Karena harusnya 18. 2 kali 3 kali 3. Kemudian jumlah tikar dan selimut sama banyak dengan handuk. Tidak benar ya. Tikar 2, selimut 3. Kalau dijumlah ini 5, handuk 4. Jadi tidak sama. Kemudian setiap bingkisan berisi tikar, selimut dan handuk berjumlah 18 lembar. Salah. Akhirnya ada 9. Ini 2 tambah 3 tambah 4. Kemudian selisih tikar dan selimut pada setiap bingkisan 1 lembar. Tikar ada 2, selimut ada 3. Selisihnya 1. Benar jawabannya D ya. Sepertinya waktunya sudah habis ya. Ini kita sampai nomor 7 ya. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum diakhiri. Tinggal 1 menit. Jadi masih ada banyak sekali. Ya, besok Pak Jen siapkan lagi untuk Zoom yang mungkin lebih panjang. 2 kali kita buat 2 alamat. Dan hari ini karena besok juga ada rekodnya bahasa Indonesia, ya, maka mungkin anak juga harus fokus di bahasa Indonesianya. Itu ada yang ingin ditanyakan mungkin dari jawaban yang dikerjakan anak, ada yang mungkin tadi belum sesuai atau ada yang memberikan jawaban lain. Mas Arkan, Mbak Arsya, Mas Hesta, Mas Rizal, Mas Raihan, Kak, ya. kalau yang nomor 5 tadi, yang itu kan S kali yang Oh ya, Pak dilapisi. Jen Yang dilapisi itu 5 atau 4? 5 Mas. Bawahnya juga tuh Mas. Pak Oh, Jen tarik ke atas ya. Gambarnya kan, nah kubusnya ini kan tidak di tidak disebutkan pada bagian sisi tegaknya, hanya kotak berbentuk kubus, tapi di sini gambarnya atasnya kosong ya. Kemudian yang ditanya luas kertas kado minimal kecuali yang dihias hanya pada sisi tegak, maka 4. Kalau di sini tidak diberi keterangan sisi tegak, berarti dari gambar ini